Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman Ustaz Radus Muhammad Hamidi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak saya himbau nama, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari sama-sama kita mengucapkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru kemarin kita kedatangan Ramadan, menyambut Ramadan, tapi hari ini kita sudah berada 28 Ramadan. Bahkan sebaliknya, kita sedang menghitung detik-detik berpisahnya dengan Ramadan. Entahkah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan? Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tak ada di antara kita satu pun yang dapat memastikan bahwa kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan tahun depan, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan Ramadan yang terbaik dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yasri tadi mengkode saya, kata dia uji tak boleh lebih jam 12. Kami dah galak-galak semua Pak Aladin awak fikir jam 2 balik jarum pendek, pembawa jarum panjang, jam panjang aman, berarti setengah jam. Karena ceramah panjang pendek honor sama. Jadi syukur juga. Mudah-mudahan, tapi tidak itu prioritas, itu bergurau saja. Karena kalau di kandang itu ceramah berbeda di tempat lain. Karena alhamdulillah 28 hari ini barulah bisa sholat di Darul Aman, karena kami harus mengisi juga dengan Ketua Ustaz Hamidi di sekitar Kota Pekanbaru dan di beberapa perbatasan Kabupaten Kampar, Siak. Karena ada 650 Bapak Ibu masjid dan musola yang diisi oleh mubaligh ini. Ya alhamdulillah, saya memang minta sama Ustaz Yasri di terakhir sajalah. Alhamdulillah, untung tidak di hari terakhir. Kalau di hari terakhir, iya kok hari Sabtu. Kalau tidak, tak dapat kultum, tak dapat jatah. Biar alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Ramadan belum Allah wajibkan pada tahun kedua Hijriah, maka ada 2 hari raya sebelum Idul Fitri dan Idul Adha itu ada lahir, maka ada 2 hari raya orang jahiliyah. Yang pertama namanya Nairuz. Saya ulangi, pertama namanya adalah Nairuz. Dan yang kedua, nama 2 hari raya kaum jahiliyah itu namanya adalah Marjan. Hati-hati yang minum sirup marjan.
Tapi tak pengaruh, minum sajalah air raya besok beli sirup marjan. Jadi Nairuz dan Marjan itulah dua hari raya kaum jahiliyah sebelum lahir Idul Fitri dan Idul Adha. Di dua hari raya Nairuz dan Marjan ini diceritakan sampaikan ada Rasulullah dalam hadis yal'abuna biha. Apa kegiatan dua hari raya mereka? Dua hari raya kaum jahiliyah itu mereka coba membuat yal'abuna fihima. Dua hari raya itu mereka buat permainan. Dari mulai undian, dari mulai perlombaan, dan begitu juga karena gembira mereka juga bertukar istri Bapak Ibu. Na'udzubillahi min zalik. Maka ja'alnal khair, Allah ciptakan, Allah jadikan dua hari raya bagi umat Islam. Lahirlah yang pertama Idul Adha wa Idul Fitri. Jadi dalam hadis disebutkan yang pertama itu adalah Idul Adha dan yang kedua wa Idul Fitri. Yang pertama adalah Idul Adha dan yang kedua adalah Idul Fitri. Lalu saya akan coba menyampaikan dua hari raya ini ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Yang pertama, Idul Adha itu pelaksanaan sholatnya disunnahkan untuk mempercepat. Dan kemudian sementara Idul Fitri itu disunnahkan diperlambat. Contoh, kalau kita misalkan Idul Adha jam 7, maka harus ada perbedaan pelaksanaan Idul Fitri dengan Idul Adha, yaitu paling tidak jam 7.30 Idul Fitri. Jadi harus ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha atau sebaliknya. Jadi Idul Fitri disunnahkan memperlambat dan Idul Adha disunnahkan mempercepat. Kenapa Idul Adha dipercepat? Karena ada pemotongan penyembelihan hewan kurban. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua juga disunnahkan apa? Yang disunnahkan yang kedua adalah mandi sholat Id keduanya. Jadi kalau nyambut Ramadan tak ada sunnah mandinya, Pak. Tapi Idul Fitri dan Idul Adha ada. Mohon maaf kalau orang Kampar kalau menyambut Ramadan itu beli mau kasai. Tapi sunnah mandinya tak ada. Jadi yang ada disunnahkan mandi itu adalah Idul Fitri dengan Idul Adha. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuai Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, genapkan bilangan puasamu, sempurnakan bilangan puasamu. Makanya Bapak Ibu, tadi malam pengumuman oleh Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal itu hari Jumat. Pemerintah hari Kamis sekitar jam 4, jam 5 akan melihat hilal. Mereka Muhammadiyah menentukan memakai rumus metode ru'yatul hisab dan kemudian pemerintah memakai rumus ru'yatul hilal. Apa bedanya? Pemerintah melihat objek bulan dan kemudian Muhammadiyah memakai ru'yatul hisab, yaitu menghitung, menyambung kalender. Maka yang kedua, walitukabbirullah, maka agungkan, takbir, besarkan nama Allah. Karena orang semua boleh berlebaran Bapak Ibu. Orang yang tak puasa ikut lebaran. Bahkan dia tak sholat pun ikut lebaran. Sudahlah tak puasa, safnya di belakang imam,
dia pula yang lebih hebat hari raya itu, baju paling mahal. Silakan. Tapi tidak semuanya orang merasakan Idul Fitri. Hari ini, subuh hari ini kita sudah berada di 28 Ramadan. Ada dua rasa yang tertancap di hati kita hari ini. Satu sisi ada rasa gembira, karena kita orang-orang yang beriman akan selesai dan usai melaksanakan ibadah Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, tadarus, dan solat-solat sunnah yang lainnya. Dan begitu juga iktikaf di 10 malam terakhir. Cuman hari ini, saya beberapa hari lalu solat di Babus Sofyan, Ustaz. Babus Sofyan Kutilang Sakti. 4 orang kami tarawih. Masya Allah. 4 orang, Pak. Saya pikir, manalah orangnya? Kenapa? Di mana yang ramai kita malam hari ini? Di mana yang ramai kita hari ini? Metode kita, strategi kita salah menyikapi Ramadan. Yang ramai 10 malam terakhir ini adalah di mall. Yang ramai kita 10 malam terakhir ini, hari ini adalah di mana? Di toko kue. Orang heboh menunggu Lailatul Qadar, awak heboh Lailatul Bakar. Inilah budaya kita, Bapak Ibu. Inilah fenomena yang terjadi hari ini. Ramadan itu keistimewaannya bukan di awal. Ramadan itu keistimewaannya, fadilahnya adalah di akhir, di 10 malam terakhir, Bapak Ibu. Maka Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adra kama lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi ke dalam tahun, 83 tahun, 4 bulan, Pak. Siapa yang ibadah malam hari itu, maka Allah kasih, Allah sudah siapkan besar-besaran obral garansi senilai 83 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur saya hari ini 44 tahun. Semua orang tak percaya umur awak 40. Ya maklum, umur masih muda, casing tua. Baca roh Pak Haji. Hampir puluh hampir. Potong 10 tahun, Pak. 44 kurang 10 berapa? 34. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 34 tahun kali 83 itu 2822 tahun. Umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, Bapak Ibu. Umur Nabi kita tak panjang. Umur Nabi dan umatnya itu tak jauh-jauh. Kalaupun ada meleset paling 70, 80, paling 90. Sudah jarang lagi hari ini. Makanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam dengan umatnya, mereka tidak akan masuk surga terlebih dahulu sebelum Muhammad dengan umatnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kenapa? Umur Muhammad dan umatnya boleh sedikit, tapi amalannya, ibadahnya, kualitas dan kuantitasnya mengalahkan para nabi dan rasul lain. Inilah rahasia Lailatul Qadar. Saya 34 tadi, kali 83. Hitung sajalah umur kita. Kalau yang sudah ada berumur hari ini 60, rata-rata katakan 60, kurang 10, 50 tahun Bapak Ibu, kali 83, itu 4150 tahun. Maka wajar kenapa Ramadan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan ini Sayyidus Syuhur, penghulu sekalian bulan?
Karena Ramadan jawabannya adalah Ramadan adalah waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjaga 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Walaupun Nabi mengidentifikasi Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi Nabi menjaga 10 malam terakhir itu. Maka i'tikaf adalah bahagian mencapai Lailatul Qadar yang kemuliaannya sekali lagi lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita boleh 44, umur kita boleh 30 tahun, umur kita boleh 50 tahun, tapi kualitas dan kuantitas ibadah yang sudah kita raih dan diberikan Allah Subhanahu wa taala melebihi kapasitas umur kita yang diberikan Allah di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat adalah yang disunnahkan kembali pelaksanaan Id kita, yaitu Idul Fitri. Disunnahkan kita makan dan minum terlebih dahulu sebelum menuju ke lapangan atau ke masjid untuk melaksanakan pelaksanaan Idul Fitri. Sementara Idul Adha kita dianjurkan imsak atau puasa sejenak ketika selesai khutbah khatib turun dari atas mimbar, maka kita pun membukakan. Tak boleh puasa full haram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini strategi ibadah sunnah yang kita lakukan ketika Idul Fitri atau Idul Adha datang. Dan kemudian yang berikut yang disunnahkan kita lagi tadi adalah walitukabirullah, kita mengagungkan bertakbir. Idul Fitri, start takbir itu adalah terakhir bulan Ramadan, dan start kita disunnahkan adalah waktu maghrib untuk bertakbir. Dan kemudian limitnya ketika khatib turun, ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri selesai dan usai, maka selesailah dianjurkan bertakbir. Saya ada juga berjalan di beberapa masjid di musola, kadang-kadang malam kedua Idul Fitri itu masih ada Pak yang takbir. Karena ini kaji ini tak sampai kepada dia, takbir aja dia. Entah mengumandangkan suara rancaknya atau pengurusnya tak tahu. Jadi malam kedua Syawal itu tak dianjurkan lagi, karena limitnya adalah waktu pelaksanaan sholat Id selesai, maka takbir pun selesai. Takbir hari raya ya maksudnya. Dan kemudian di Idul Adha itu disunnahkan dari mulai selesai Arafah, terbenam matahari waktu Arafah tanggal 9 malamnya kita dianjurkan bertakbir, kemudian ditambah dengan hari tasyrik 3 hari. Idul Kurban, Idul Adha tanggal 10, kemudian ditambah hari tasyrik 3 hari, 11, 12, dan 13. Kapan terakhir takbirnya? Terakhir takbirnya adalah pada tanggal 13 di waktu asar. Saya ulangi, pada tanggal 13 Zulhijjah waktu asar, maka disitulah akhir mengumandangkan takbir. Jadi ini perbedaan. Kalau Idul Fitri takbirnya hanya 1 malam, tapi ketika Idul Adha takbirnya adalah 4 hari 4 malam. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang disunnahkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memakai pakaian terbaik, bukan baru, Pak. Orang boleh saja pakai baju baru, orang boleh saja pakai gamis baru, celana baru, tapi pakaian terbaik. Tidak mesti baru. Mana pakaian kita yang paling baik, yang paling ngancak, yang paling bagus di lemari, maka itu disunnahkan memakai. Tak mesti baru. Bagaimana kalau kita tak terbeli pakaian baru? Apa yang mau kita pakai? Tak dapat sunnah lah. Nah, makanya pakaian yang terbaik yang ada dengan kita. Kemudian berikutnya adalah yaitu mendatangi tempat sholat Id sebaiknya berjalan kaki. Tentunya tak jauh dari rumah. Kalau berjalan kaki, mengambil rute semua gang, semua jalan disunnahkan, Pak, untuk kita lewati. Ini yang disunnahkan. Kenapa? Karena ada syiar. Karena ada syiar Islam dalam pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan kemudian apa lagi yang disunnahkan? Maka disunnahkan yang berikutnya adalah salat Idul Fitri, Idul Adha, dan termasuk salat istisqa, minta hujan. Maka itu disunnahkan adalah pelaksanaannya di lapangan terbuka. Kita di mana, Ustaz? Di masjid. Karena mungkin masjid kita dah cantik. Kalau dulu saya masih ingat, saya dah 20 tahun di Marsan, Bapak Ibu. Saya masuk Marsan ini 2003. Alhamdulillah dah 20 tahun. Maka oleh karena itu tak juga sah yang di masjid, sah, tetap sah. Tapi tetap yang disunnahkan, yang diprioritaskan sebenarnya adalah di lapangan, di tempat yang terbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan kepada diri kita. Ramadan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan? Apa jawabannya, Bu? Yang meninggalkan kita adalah Ramadan, Pak. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadanlah yang meninggalkan kita. Maka 2 hari lagi kita akan jauh kembali dengan Ramadan. Orang, keluarga-keluarga kita yang mungkin dahulu masih sama tahun lalu bersama dengan kita, tapi mereka tak lagi bersama dengan kita hari ini. Ketika besok dikumandangkan takbir dari mulai malam ba'da maghrib sampai subuh, bahkan sampai pagi itu, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apa yang terpikir oleh kita, Pak? Sosok siapa yang kita pikirkan dan terbayang yang kita rindukan? Siapa, Pak? Bu? Jawabannya tidak lain adalah mak dan ayah kita, Bapak Ibu. Dari mulai orang yang bersuara indah, merdu tak merdu sekalipun, ketika dia kumandangkan takbir, menetes air mata. Seakan-akan mak kita itu hadir, Pak, di rumah kita, Pak. Walaupun dia meninggal di kampung halaman, awak tinggal di Pekanbaru. Ketika dikumandangkan takbir, subhanallah, seperti dia melintas, datang dia di tengah-tengah rumah kita. Sepertinya dia jenguk kita, Pak. Tak istri yang kita bayangkan, tak suami yang kita bayangkan, Pak. Mak kita. Alhamdulillah, yang masih punya mak, bahagialah. Yang sudah duluan, doakan mereka, Pak. Saya alhamdulillah masih ada dua-dua, dan saya serumah dengan mak saya. Apalagi Ramadan tahun ini agak penghujan, ya Ustaz. Asal buka puasa langsung curah hujan luar biasa, melawan hujan, melawan angin. Kalau saya demam, saya pribadi, saya tak pijat, saya tidak minta pijatkan kepala saya dengan istri saya. Tapi saya bilang dengan istri saya, mana mak? Di kamar, Bang, panggil mak dulu.
Saya pun minta becetkan Pak kepala saya ini dengan mak saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tak ada yang paling hebat, tak ada yang paling membahagiakan, tak ada yang paling menyedapkan selain tangan mak kita di kepala kita. Tak perlu bodrek, tak perlu paramik bagi saya. Itu bagi yang orang tuanya masih ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi di akhir-akhir Ramadan ini kata Nabi, ihsinu bi amwalikum bizakat. Maka pagari, bentengi harta-hartamu dengan zakat. Bapak Ibu berzakat. Orang berzakat fitrah semua bisa. Orang berzakat fitrah, yang miskin pun berzakat, yang fakir pun berzakat. Jadi kalau ada orang, Pak Ustadz, saya tak ada uang untuk berzakat, saya tak ada duit untuk berzakat, apakah saya wajib berzakat? Tetap wajib. Bagaimana caranya? Kalau ada misalkan orang tua yang sudah uzur, tak bisa lagi menghasilkan uang, maka saya berzakat kepada amak itu, maka hasil zakat saya kepada dia, boleh dia zakatkan kepada orang lagi. Maka zakat fitrah, tadi saya tanya Ustaz Amidi kapan disalurkan? Kamis. Nah, maka Kamis salurkan. Zakat fitrah semua Bapak Ibu. Tak ada yang tidak bisa dan sempat untuk berzakat. Apa dalilnya kalau dia tidak bisa berzakat? Susah, miskin, fakir, sefakir apapun dia kesempatan tetap ada untuk berzakat. Kenapa? Hasil yang diberikan zakat fitrah oleh amil zakat di masjid disalurkan, maka dari yang dia terima dari masjid itu boleh dia menzakatkan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, maka yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Ini yang agak susah dilaksanakan. Maka Bapak Ibu bentengi harta kita dengan zakat. Karena zakatlah yang akan membentengi harta Bapak Ibu daripada kefakiran dan kemiskinan. Allah yang akan bentengi ini. Kemudian yang kedua kata Nabi, wadawu bis sedekah. Dan obat segala penyakit itu Bapak Ibu adalah sedekah. Nah, jadi kalau ada rezeki tidak usah pilih-pilih. Kenapa? Karena itu menumbuhkan, menanamkan bibit penyakit dalam tubuh. Jadi kalau ingin sehat, banyak sedekah. Pergi ke dokter, apa penyakit? Saraf terjapi. Padahal entah saraf mana, wallahu a'lam. Kenapa? Nabi katakan kalau ingin sehat, sedekah Pak Bu. Saya tak menyindir. Maka banyak orang sedekah, yang berapa mampu awak berikan. Yang kita layak, kita lihat layak orang terberikan, berikan. Kau Ustaz Yasri hati-hati. Lapunyo Apanza. Anda bisa disedekah lagi? Tidak. Sedekah saja sama dia. Kalau tak mau dia, saya nerima. Silakan. Bentengi. Kalau mau sehat, sedekah. Apa lagi? Yang ingin tak ada kesempatan untuk sedekah, wakaf dan lain sebagainya, salurkan ilmu, salurkan tenaga. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, tidak pula minta-minta. Sampai hari kolon pernah masuk saya rumah sakit. Kemarin alhamdulillah 5 tahun sempat RW. Oleh amak-amak di komplek itu sama apa-apa datang ke rumah. Ustaz, calon aja lah RW lain. Tak ada calon yang ancak, ada Ustaz aja lah. Ambo jawab, mak, pak, kecik ambo. Ambo kalau boleh memilih, biarlah mengurus orang mati daripada orang hidup. Nah begitu Pak Ustaz. Alhamdulillah lah puluhan orang ambo mandikan, kami mandikan, satu pun tak ada melawan lah. Jadi biarlah spesialis ngurus orang mati. Alhamdulillah satu pun tak ada berani melawan Pak. Kami mandiin sama Ustaz Amidi, kami balik-balik mau Ustaz Yasri, tak ada berani melawan. Kenapa?
Kalau boleh aku milih, biarlah awak mengurus orang mati daripada orang hidup. Enggak, Ji? Kenapa? Mengurus orang hidup lebih sulitan. Seberapa banyaknya kita dalam ruangan ini, sebeginilah banyak cara kita, pola kita berpikir. Nah, jadi kalau ada yang sana agak miring komennya, di sekolah itu, tak usah ditanggapi. Nah, ya asam lambung awak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka obat ternyata penyakit itu hakikatnya adalah sedekah. Kenapa? Karena banyak hari ini orang yang ke rumah sakit, uangnya berapa yang dia sumbangkan ke rumah sakit. Tanya dokter spesialis, apa penyakit saya, Dok? Saraf terjadi. Dokter pun menyarankan jangan lagi tidur di atas spring bed. Dia di mana tidur? Tidur di papan. Nah, bahkan menyiksa awak. Spring bed ancak, tidak ada dilaluan. Kenapa? Introspeksi. Karena mungkin Bapak Ibu kita banyak rajin puasa, kita banyak rajin mengerjakan sholat. Mungkin kita tiap tahun umrah, mungkin kita sudah berulang kali haji. Tapi ibadah yang paling pelit di antara kita semua adalah infak dan sedekah. Tidak percaya? Jawab ke diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu, maka kembali lagi tingkatkan Ramadan. Walaupun 2 hari lagi, bukan 2 hari ini juga, di luar Ramadan ini kita praktekkan dan kita aplikasikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Ramadan akan jauh meninggalkan kita. Ramadan sudah melatih kita haus. Ramadan sudah melatih kita lapar. Ramadan sudah melatih kita Bapak Ibu dari berbagai rintangan dan halangan. Saya sahur dengan istri saya tadi, dengan anak, dengan mak saya. Kalau saya keluar hari ini di Marsan, atau saya singgah di warung, saya makan Indomie, saya minum, dan langsung saya pulang pagi ini atau sore nanti, saya pastikan istri dan anak saya pasti tidak akan tahu, Pak. Bapak Ibu, khusus Ibu, suami tak ada di rumah, sambal tadi masih ada sisa sahur, dan kemudian air hangat ada di dispenser, air dingin ada di kulkas. Bukan susah untuk kita minum, kita bisa minum pulang nanti. Kenapa tidak kita lakukan Bapak Ibu? Kenapa tak kita lakukan? Siang nanti kita pertahankan kerongkongan kita ini pahit. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang modal Islam saja, dipastikan dia tidak bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Modal Islam saja, dia tidak akan bisa tuntas melaksanakan dari mulai start Ramadan, apalagi sampai akhir Ramadan. Tak percaya? Silahkan jalan siang nanti. Lihat, badan besar mereka merokok, badan besar mereka makan minum, kaya, uangnya banyak, Pak. Saya lihat kawan-kawan itu banyak, mobil rancak, banyak pula rumah gadang, tak puasa, Pak. Kenapa? Karena dia hanya diberikan modal Islam saja, tidak Allah berikan modal iman. Sekali lagi, kalau tidak ada iman diberikan modal oleh Allah, maka dipastikan puasa ini tidak akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Ramadan menempa kita haus dan lapar, Pak. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita ada di rumah. Andaikan Bapak Ibu pulang nanti makan minum apa yang ada di rumah, orang sebelah rumah kita tak akan berani memarahi kita Bapak Ibu untuk makan dan minum. Kenapa? Karena air minum kita, makanan-makanan kita tidak akan berani mereka memarahi kita. Siapa yang berani marahi? Pak Haji Khorinas pulang nanti makan minum, ada yang berani? Marah Pak Aloy, marah Pak Supardi, makanan kita. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena Allah berikan modal iman kepada kita.
Lalu kalau Ramadan usai selesai pergi meninggalkan kita, yang makanan halal punya kita bisa kita hindari, bagaimana Pak? Ketika Ramadan telah usai, kita berada di bulan lain, 11 lain, berani mengambil hak orang Pak. 349 triliun. Titik macam mana tuh Pak? Oleh karena itu Bapak Ibu, apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa Bu? Surah apa? Yasin. Ayat 65. Apa kata Allah? Pada hari kiamat ini, mulut-mulut kalian kami kunci, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan mulut kalian dikunci, dan kedua tangan kita yang akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan menjadi saksi adalah kedua kaki kita. Kalau Sambo Bapak Ibu terdakwa, ada kuasa hukumnya, ada pembelanya, dan kemudian ada pengacaranya, ada penuntut umum jaksanya. Kalau besok di hadapan Allah, kita yang jadi terdakwa, kita yang jadi pembela, dan kita sekaligus pengacara. Kalau di persidangan bisa dibayar, hakim bisa dibayar Pak, jaksa bisa dibayar, hukum mati. Tak juga dihukum mati. Kenapa? Ditengok 10 tahun ke depan, kalau dia baik, taubat, tak jadi hukum mati Pak. Itulah hukum manusia. Tapi ketika besok di mahkamah Allah, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan kita yang akan bicara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat pada pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat saya secara pribadi. Dan saya sekaligus atas nama pribadi dan keluarga, karena kita tetap bergaul juga di Marsan ini, saya merasa di Marsan ini adalah bahagian dari diri saya. Ya Ustaz, kenapa anak awak lahir 3 di Marsan? Saya juga berangkat umroh karena Marsan. Saya juga sarjana, disarjanakan oleh orang Marsan. Jadi makanya tak bisa saya pisahkan diri saya semua di Marsan. Ya Pak Haji, terima kasih banyak. Dan tentu kita bergaul selama setahun ini, pastilah saya juga manusia biasa, kadang kita bergurau, mungkin saya tak sengaja menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan begitu juga Bapak Ibu, walaupun ada salah dengan saya sudah jauh hari memaafkan. Mudah-mudahan kita menuju Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan kembali kepada berbuka, yaitu aftar, berbuka, dan kita mendapat kemenangan yang dimana Rasulullah SAW mengatakan ketika pulang dari peperangan Badar, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata sahabat kepada Nabi, adakah perang yang lebih besar daripada perang Badar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil dan menuju peperangan yang besar. Apa itu peperangan besar? Adalah salah satunya as-saum atau as-siyam. Mudah-mudahan sekali lagi kita berhasil melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dalam umur kita, dan tahun ini adalah tahun yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lebih 4 menit, mohon maaf, dan saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.